jelas ini adalah istri pertama Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak mungkin kata Rasulullah bisa digantikan oleh siapapun, oleh Aisyah dan yang lainnya. Tidak akan pernah ada yang menggantikan Khadijah. Bahkan seperti yang sering kita sebutkan sebelumnya pada bab istri-istri Nabi, bahwa Aisyah bilang tidak ada istri Nabi yang membuat aku lebih cemburu melebihi kecemburuanku kepada yang sudah meninggal dunia. Padahal sudah meninggal, tapi dia paling cemburu kepada yang sudah meninggal. Siapa? Sayyidah Khadijah. Sampai-sampai karena Rasul sering dikit-dikit Khadijah, dikit-dikit Khadijah. Bahkan kalau masak, banyakin sayurnya, banyakin makanannya. Kata Aisyah, ya Rasul, kita hanya berdua, kenapa mesti terlalu banyak makanannya? Aku akan berikan hadiah kepada temannya Khadijah. Aku akan berikan kepada saudaranya Khadijah. Itu sampai-sampai Aisyah dibilang, seringnya menyebut nama Khadijah membuat aku cemburu. Sampai-sampai dibilang, dauni anil ajuzah. Ya Rasul, jangan sebut-sebut si nenek itu dah. Sampai kayak begitu dia. Bukan karena benci dengan Khadijah, tapi cemburu. Jangan sebut-sebut lagi si nenek itu di depanku. Bukankah Allah sudah menggantikan Khadijah, si nenek itu dengan aku? Apa kata Rasul? Tidak akan pernah ada yang bisa menggantikan Khadijah. Tidak akan ada yang bisa pernah menggantikan dia. Saat orang menggenggam hartanya, Khadijah mengeluarkan semua hartanya. Di saat semua orang mengingkari, Khadijah mengakui. Di saat orang semua membuat saya takut, membuat orang Rasul dibuat tidak tenang, Khadijah yang menenangkanku. Semua disebutkan. Di saat orang tidak memberikan anak, Khadijah memberikan anak kepadaku. Itu makanya tidak akan ada yang pernah bisa menggantikan Khadijah. Itulah cinta pertama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga meninggalnya Khadijah itu membuat sangat-sangat sedih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu meninggalnya Khadijah dan Abu Talib sampai disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Berapa lama Khadijah dan Abu Talib bedanya meninggalnya? Di sini disebutkan Al-Imam Ibnu Qutaibah dan Baihaqi mengatakan 3 hari setelah wafatnya Abu Talib, Khadijah meninggal. Bayangkan 3 hari meninggal. Ini menurut Imam Baihaqi dan Imam Ibnu Qutaibah. Sementara menurut Al-Maqdisi dikatakan, menurut Al-Waqidi bahwa 35 hari. 35 hari setelah meninggalnya, sebulan setelah meninggalnya Abu Talib, meninggal Khadijah. Beruntut orang yang paling dicintai, orang yang menjaga Rasul di luar dan orang yang menjaga Nabi di dalam. Di luar Abu Talib, menjaga di dalam adalah yang membuat tenang Rasul di dalam rumahnya adalah Khadijah. Meninggal. Makanya Rasulullah sangat sedih, maka disebutlah dengan Amul Huzni. Sampai disebut tahun kesedihan. Nah ini tentunya merupakan kejadian yang melatar belakangi peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakil fuadaka ma syi'ta minal hawa mal hubbu illa lil habibil awwali. Itu sudah menjadi penjelasan para ulama. Nakil fuadaka ma syi'ta minal hawa. Berikan cintamu kepada siapa yang kau mau dari orang yang kau cintai. Mal hubbu illa lil habibil awwali. Tapi cinta akan kembali kepada cinta pertamanya. Jadi Rasul mencintai semua istri-istri tapi tetap saja kembali kepada istri yang pertamanya yaitu Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Akhirnya kesedihan yang luar biasa, akhirnya Nabi Muhammad SAW berinisiatif untuk berdakwah ke Taif. Dan kita sudah tahu semua cerita Taif. Belum lagi berdakwah, belum lagi sempat untuk menyampaikan ayat-ayat Allah. Mereka menyambut Rasul dengan lemparan batu. Hanya satu yang masuk Islam, Ad-Das, yang sering kita dengar ceritanya, seorang Nasrani yang masuk Islam waktu dakwah Rasulullah SAW. Dan tentunya sepulang dari Taif, kata Al-Imam Al-Qurtubi sebenarnya dakwahnya tidak gagal. Karena ternyata di tengah perjalanan bangsa jin masuk Islam. Jadi ada 7 jin masuk Islam setelah dakwah Nabi dari kota Taif. Memang secara zahir gagal, tapi sebenarnya tidak gagal. Karena dari situ ada yang masuk Islam. Bangsa jin lagi kelas berat. Ini bangsa jin masuk Islamnya itu setelah pulangnya Nabi dari kota Taif. Nah intinya itulah latar belakang yang melatar belakangi kejadian hijrah
Kemudian setelah itu sebelum detik-detik pemberangkatan Rasul terjadi pembelahan dada Rasulullah SAW. Dibelah.